Bismillahirrahmanirrahim, Bapak Ibu yang baik. Kali ini saya akan sedikit cerita kaitannya dengan 2.0 yang kemarin digembar-gemborkan oleh Ben, terus oleh Rian, oleh Nader Hasan, terus Lisa. Jadi hari ini saya akan sedikit gambarkan sama Bapak Ibu. Saya tidak banyak waktunya, hanya 10 menit, cuman juga nggak nyampe 10 menit. Tapi ini hal yang paling fokus kaitannya dengan 2.0. Ini sangat fenomenal. Ini sangat luar biasa. Tapi saya tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu, abang kakak semuanya, bapak-bapak semua, ibunda dan ayahanda semuanya. Izinkan saya mohon maaf, saya hanya sharing saja, tidak bermaksud menyinggung juga, tidak bermaksud juga menunjukkan kepada seseorang, tapi hanya menceritakan kaitannya dengan 2.0 yang nanti kita akan nikmati sama-sama. Kita akan merasakan besarnya industri ini, besarnya Live Good untuk kita nikmati. Karena kendaraan yang sedang kita tumpangi hari ini, kebetulan hari ini adalah para leader, para pemimpin, yang kita tidak bicara sama prospek atau bukan materi prospek. Nah, saya akan sedikit bahas bahwa Bapak Ibu sedang berada di kendaraan. Saya ulang, Bapak Ibu sedang berada di sebuah kendaraan yang kendaraannya sudah ada di 200 negara. Maka Bapak Ibu harus berpikir bahwa kendaraan kita ini elegan, kendaraan kita ini mewah, kendaraan kita ini high class, kendaraan kita ini VIP. Jadi kalau begitu, income-nya gimana? Income-nya juga high class, income-nya juga VIP, income-nya juga keren. Kenapa Pak Hardi kok bisa bilang income-nya keren? Karena dalam kurun waktu 1,5 tahun saja, Miller bisa punya income 1,5 miliar, 1,3 miliar per bulan. Artinya income-nya besar. Ketika income-nya besar, saya, Dr. Sugeng, kami baru memulai hitungannya bulan, penghasilannya sudah puluhan Bapak Ibu, puluhan juta. Jadi artinya ini income-nya besar. Ketika income-nya besar, perusahaannya mewah, saya mengajak para leader bronze, para leader silver, para leader platinum, para leader gold untuk berpikir elegan, untuk berjiwa besar, untuk berpikir yang mana kita ini punya income besar, berarti harus berjiwa besar. Karena income kita besar, perusahaan kita besar, sudah ada di 200 negara lebih, maka kita harus berjiwa besar. Nggak bisa Bapak Ibu dengan kita berpikir kecil. Jadi leader nggak bisa kita, oh ya sudahlah, udah saya prospek, habis itu saya tinggal, nggak bisa begitu. Tugas kita adalah ketika kita sudah menyerang, kita wajib mempertahankan. Ketika kita sudah melahirkan dia di Live Good, berarti tugas kita bagaimana membesarkannya menjadi dia anak yang hebat. Ini tugas kita sebagai seorang pemimpin. Leader gold, leader silver, leader bronze itu adalah pemimpin. Berarti seorang pemimpin itu pelayan, bukan dilayani Bapak Ibu. Kita ini pelayan mereka, pelayan calon customer, calon member baru. Kita harus rendah hati. Kita harus rendah hati kepada tim-tim kita. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu semua, karena kita berada di perusahaan besar, berjiwa besarlah. Berjiwa besarlah kita terhadap leader kita. Berjiwa besarlah kita terhadap organisasi yang kita pimpin. Kita ini pelayan.
Kami ini pelayan Bapak Ibu. Loh, mana buktinya? Dokter Sugeng mau menyempatkan waktunya melayani Bapak Ibu untuk ngisi Zoom. Nah, kalau tidak ada Zoom berarti Bapak Ibu melayani timnya di organisasinya, bikin home sharing, bikin pertemuan, rangkul leadernya, ajak bicara. Jangan dilepas Bapak Ibu. Loh, memang kenapa Pak Hardi? Nah, ini saya mau bocorin nih, Di Live Good itu ada pembatalan anggota. Ya, di Live Good itu ada pembatalan anggota. Jadi, downline kita bisa sewaktu-waktu membatalkan keanggotaan dia, walaupun posisinya gold. Walaupun posisinya silver, dia bisa langsung membatalkan keanggotaannya, dia bisa pindah ke tempat lain Bapak Ibu. Berarti kita sebagai pemimpin, ketika kita ditunjuk oleh Allah jadi gold, jadi silver, jadi bronze, berarti kita harus melayani tim kita. Jangan sampai tim kita kecewa dengan kita. Jadi saya minta tolong sama Bapak Ibu, layani timnya dengan baik. Ya, layani timnya dengan baik. Nah, oke. Ini kaitannya dengan berjiwa besar terhadap perusahaan besar ini. Mohon disadari betul kalau kita berada di kendaraan yang super mewah, kendaraan yang begitu elegan. Kalau perusahaannya datangnya hanya dari kota Gorontalo doang, mungkin bolehlah Bapak Ibu bagaimana gitu ya, Bon. Tapi ini perusahaan dari 200 negara. Berarti Bapak Ibu harus elegan cara berpikirnya. Harus bijaksana dalam memimpinnya. Harus betul-betul melayani timnya. Kita pelayan. Kami pelayan Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan untuk japri Pak Hardi, japri Dokter Sugeng segala macam. Nggak usah sungkan. Kami pelayan. Saya menyatakan diri saya adalah pelayan buat Bapak Ibu semua. Pemimpin itu pelayan. Yes. Pemimpin itu pelayan buat rakyatnya. Leader itu pelayan buat mitranya. Jadi bukan pakai telunjuk. Udah kamu kesal, nggak bisa, ya nggak bisa Bapak Ibu. Rendahkan hatinya, saya selalu bilang, rendahkan hatinya, turunkan egonya, layani timnya dengan baik. Belajar dan mengajar, Bapak Ibu. Mohon maaf ya, mohon izin, saya tidak menggurui, tapi yang saya tahu adalah pemimpin itu adalah pelayan. Kita melayani Bapak Ibu. Nah, baik, waktu saya tinggal 2 menit, saya akan bahas 2.0. 2.0 ini adalah, kaitannya dengan 2.0 adalah begini. Pak Hardi, kan orang tanya tuh kemarin, $10.000 diamond itu dari mana? Nah, malam ini saya bahas. Ya, malam ini saya bahas, saya minta tolong Bapak Ibu rendahkan hatinya, kosongkan gelasnya. Saya minta tolong nih, mohon maaf. Kosongkan gelasnya, rendahkan hatinya, Bapak Ibu akan lihat besarnya Live Good. Loh, Pak Hardi, dari mana income-nya? Ternyata Ben itu orang cerdas, Bapak Ibu. Saya kenapa trust sama industri ini? Karena kita berada di organisasi yang luar biasa besarnya ini Live Good, dipimpin oleh orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Jadi bukan leader kaleng-kaleng. Yang memimpin Live Good hari ini adalah orang yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Jadi dia pantas kita ikuti karena pengalamannya mumpuni Bapak Ibu. Jadi saya kenapa trust dengan Live Good? Karena saya tahu betul siapa Ben, saya cari tahu tentang siapa Nader Hasan, siapa Rian, siapa Lisa. Saya pelajarin Bapak Ibu. Jadi kita dipimpin oleh orang yang cukup berpengalaman. Hari ini Bapak Ibu bukan dipimpin leader yang baru kemarin sore. Terbukti dari mana?
Live Good 2 tahun ada di 200 negara. Ini bukan hal yang mudah. Bukan hal yang gampang, Bapak Ibu. Bukan hal yang mudah dan bukan hal yang gampang untuk masuk antar lintas negara. Kita tinggal jalankan saja. Nggak ada alasan buat kita nggak bisa bertumbuh. Ini harus dipunyai oleh Bapak Ibu. Artinya, wah, ini harus betul-betul diperjuangkan ini bisnis. Maka saya begitu tahu dari awal, saya dipimpin bukan tukang bakso yang mimpin saya, bukan tukang mie ayam, ya, bukan orang biasa yang mimpin saya. Artinya saya begitu trust sama perusahaan ini, Bapak Ibu. Terbukti, buktinya ada. Saya sejahtera secara finansial. Saya merasakan ini dari Live Good. Kami sebagian besar leader sudah merasakan ini. Jadi Bapak Ibu tinggal follow the leader. Follow the leader saja. Kalau Anda follow the leader, nanti tim Bapak Ibu akan ikutin Bapak Ibu. Udah selesai. Hidup ini sederhana. Sederhana betul. Sangat sederhana, sangat simple. Oke, saya bahas 2.0. 2.0 income leader itu akan besar. Dari mana Pak Hardi? Bapak Ibu lihat dari akunnya Bapak Ibu, ya. Akun Live Good-nya Bapak Ibu buka, itu ada Live Good Clinic. Ya, itu ada Live Good Clinic. Artinya perusahaan ini menambah satu sumber income lagi. Yang mana ini tidak ada di kepala kita, Bapak Ibu. Ternyata Ben sudah melihat itu. Dan ini luar biasa, Bapak Ibu. Kalau di Indonesia ada namanya, kalau di Jakarta ada namanya Halodoc. Ya, kita bisa pesan obat, kita bisa pesan apa, berlangganan dengan Halodoc, nanti bisa konsultasi. Lah, ini franchise-nya kita bisa dapatkan. Lalu orang yang berlangganan kita dapat income-nya. Lalu orang yang repeat order beli produknya, kita dapat penghasilannya. Dan kalau kita diamond, kita dapat 2% dari income yang baru ini. Loh, ini nggak main-main loh Bapak Ibu. Marketnya cukup besar. Berapa banyak di lingkungan Anda yang kena diabetes? Berapa banyak di lingkungan Bapak Ibu yang kena asam urat? Berapa banyak di lingkungan Bapak Ibu yang obesitas? Makannya itu nasi, hobinya makan sehari 3 kali sampai 4 kali, makannya roti, daging, ya kan, junk food segala macam, sehingga badan jadi obesitas. Berapa banyak orang itu jadi market kita. Dan ini sumber income baru loh yang tidak pernah saya pikirkan. Wow, wajar aja kalau Ben bilang income diamond itu nanti $10.000 Bapak Ibu. Loh, ini kalau $10.000 beli kerupuk bisa 1 truk. 1 truk loh Bapak Ibu. Ya, 160 juta. Itu baru dari 2%-nya saja. Belum dari bonus titik dan matching. Kemarin bonus matching saya hampir mendekati bonus 2% loh. Kan ini luar biasa. Kalau program ini meluncur Bapak Ibu, saya nggak bisa bayangin Bapak Ibu. Masya Allah, ini luar biasa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu rendahkan hatinya, lihat program 2.0 dari Live Good. Lihat akun Bapak Ibu, coba cek di dalamnya, itu ada menu klinik Live Good. Itu baru salah satu Bapak Ibu. Ya, jadi saya bahas yang kemarin, Pak Hardi, kenapa kemarin ada program mendalam dan melebar? Nah, ini saya bahas. Karena 2.0 masih ada beberapa poin saya sisakan buat besok. Ya, nah saya tuntaskan yang kemarin. Pak Hardi, kenapa 3 jalur saja? Main di 3 leg saja. Kenapa tidak 4, tidak 5? Karena di jalur keempat dan di jalur kelima, ketika kita sudah jadi diamond, untuk keempat dan kelima tidak perlu peringkat. Ya,
Keempat dan kelima itu tidak perlu peringkat. Untuk menuju Crown Diamond, Bapak Ibu sudah tidak butuh peringkat. Hanya butuh 10.000 leg pertama, 10.000 leg kedua, 10.000 leg ketiga, 10.000 leg keempat dan kelima. Hanya butuh itu Bapak Ibu. Jadi nggak perlu peringkat. Untuk Crown Diamond udah nggak perlu peringkat. Jadi ini luar biasa Bapak Ibu. Saya kemarin ke provinsi di Riau, tempatnya di tengah hutan sawit, ada orang punya member 70.000 timnya. Dia tinggal dekat kebun. Saya tuh nggak nyangka, ternyata ada leader besar rupanya. Ternyata ada orang hebat di Riau ini. Ternyata beliau orang luar biasa. Nah, saya nggak sangka itu Bapak Ibu. Jadi saya cuma bilang, gali berlian di kedalaman Anda. Anda akan jadi orang hebat Bapak Ibu. Oke? Nah, Bapak Ibu, dari saya cukup sekian. Saya ucapkan banyak terima kasih atas karya-karya anak muda dari SGR Team. Atas karya orang-orang hebat yang bertumbuh di setiap pelosok Nusantara ini. Live Good bisa tumbuh di Indonesia Raya karena pengorbanan Bapak Ibu semua. Pengorbanan dan perjuangan Bapak Ibu semua. Saya sangat menghargai perjuangan Bapak Ibu semua. Jadi jangan takut, pengorbanan Anda akan digantikan oleh Allah, akan dibayar oleh Allah dengan berlipat-lipat Bapak Ibu. Jadi nggak usah takut. Saya mau kasih contoh satu. Ya, saya kasih contoh satu. Pak Hardi, ada nggak leader luar negeri yang mau berkorban? Ada Bapak Ibu. Salah satunya nih, baju yang saya pakai ini. Nah, ini orang, leader yang dari Kanada. Dia bakal jadi diamond karena saya pakai baju leader dari Kanada Bapak Ibu. Dan beliau datang ke Indonesia kemarin. Beliau datang ke Indonesia membina dan menceritakan tentang Live Good. Itu bukan organisasi beliau Bapak Ibu. Beliau saja mau berkorban untuk Indonesia. Apalagi kita yang sudah ada di organisasi SGR Team, yang sudah bertumbuh. Pak Hardi, tiketnya mahal, ini mahal. Aduh Bapak Ibu ya, mohon maaf sekali. Lihatlah perjuangan orang-orang di luar sana yang begitu luar biasa mencintai Live Good. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Yuli tadi, Bu Masra tadi, itu benar nyata loh Bapak Ibu. Saya hari ini saya hanya fokus dan serius membangun industri yang sudah ada di 200 negara ini. Apa dia? Live Good Bapak Ibu. Jadi hari ini saya pakai baju Kanada, kaos Kanada, karena saya ingin mendoakan leader yang dari Kanada untuk jadi Crown Diamond Live Good di internasional Bapak Ibu. Jadi orang itu, saya lihat beliau sama suaminya, saya juga nggak tahu namanya siapa, tapi beliau orang yang sangat luar biasa, orang yang sangat rendah hati. Beliau kemarin hadir di panggungnya SGR Team untuk menceritakan pengalaman beliau. Jadi hari ini bentuk penghargaan saya doakan leader Kanada yang kemarin datang ke Indonesia, beliau jadi diamond dan jadi Crown Diamond untuk internasional. Baik, saya tutup Zoom hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Yuli. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cuma sedikit menceritakan segelumit tentang 2.0. Masih ada beberapa poin lagi. Zoom hari Senin insya Allah. Nanti saya akan sampaikan lagi beberapa program dari Live Good. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Bunda Yuli karena waktunya sudah cukup. Makasih Bunda Yuli.